Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Sekedar info, jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan tonton terlebih dahulu, agar cerita yang admin buat bisa kalian mengerti alurnya, dan ini adalah bagian ke-7 dalam cerita, jadi langsung saja kita ke videonya, let's go! Di video sebelumnya, Shikamaru dan Kakashi sedang mengancam Amado terhadap kejadian situasi ini. Bahkan Shikamaru sempat mengancam ingin menghabisi nyawa Amado saat itu juga. Kemudian Amado bereaksi dan berkata kepadanya, "Aku rasa ini sudah takdir dari desa ini yang akan hancur. Tapi aku mengerti alasan kalian datang ke tempatku. Kalian ingin meminta bantuanku terhadap situasi sekarang kan?" Mendengar ejekan Amado, Shikamaru menggunakan Kage Shibarinya, dan mencekik leher Amado. Shikamaru berkata, "Jika kau berkata seperti itu lagi, aku bukan hanya mencekikmu, tapi aku langsung memutuskan lehermu saat ini juga." Melihat itu, Kakashi berkata, "Hei, tenanglah sedikit Shikamaru, jika dia mati saat ini, kedatangan kita akan sia-sia." Mendengar hal itu, Amado menjawab, "Apa yang dikatakan Rokudaime benar, aku akan memberitahumu apa yang ingin kau tanyakan." Setelah mendengar kalimat tersebut dari Amado, Shikamaru melepaskan jutsu bayangannya, dan dia berkata, "Syukurlah kau masih bisa berpikir waras, jadi aku harap kau tidak perlu terlalu banyak bicara mulai dari sekarang." Kemudian Shikamaru melanjutkan dan bertanya, "Kau pernah berkata kepada kami, kalau kau bisa men-shutdown para cyborgmu dengan kalimat perintah dari mulutmu. Apakah sekarang kau bisa melakukan hal itu?" Mendengar hal itu Amado menjawab, "Aku rasa ini saat yang tepat untuk memberitahumu sekarang tentang keanehan sejak 3 tahun yang lalu, banyak yang benar-benar membuatku penasaran, bahkan sampai sekarang. Seperti yang kau tahu tentang pengendalianku dengan para cyborg Kara, mereka sebelumnya bisa kumatikan dengan kode perintah darurat melalui ucapanku, tapi sekarang semuanya tidak bisa kulakukan. Yang hanya bisa kuhentikan saat ini adalah Delta dan Kashin Koji. Dan lagi, ada yang benar-benar aneh pada saat ledakan di langit 3 tahun yang lalu. Pada saat itu, kendaliku kepada Boruto benar-benar tidak berlaku untuk mengendalikannya. Bahkan jika saja aku melakukan atau men-shutdown Boruto, ada sesuatu yang benar-benar membuatku bingung. Pada saat aku ingin melakukan shutdown kepada Boruto, malah hal tersebut terjadi kepada Kawaki, dia pingsan, atau tertidur setelah mendengarkan kode darurat perintah dariku sebelumnya. Hal itu yang membuatku sangat penasaran, kenapa semua itu bisa terjadi? Sejak saat itu aku merasa ada yang janggal setelah ledakan di atas langit 3 tahun yang lalu." Mendengar hal itu Shikamaru berkata, "Aku sungguh sangat sulit untuk mempercayaimu saat ini, tapi apa yang barusan kau katakan mungkin aku juga merasakannya. Mungkin aku akan berbicara mengenai fakta kematian Naruto. Jujur saja, aku sampai sekarang sulit menerima fakta kalau Naruto sudah mati, dan mayatnya tidak diketahui oleh siapapun. Tapi ketika aku mencoba untuk berpikir jauh lebih keras lagi terhadap persoalan itu, ada sesuatu yang menahanku dalam pikiran ini. Aku tidak tahu mengapa itu bisa terjadi, dan benar apa yang kau katakan, apa yang terjadi kepada pikiranku berubah semenjak ledakan 3 tahun yang lalu." Mendengar hal itu, Kakashi berkata, "Bahkan sampai sekarang, kita tidak tahu ledakan apa yang terjadi 3 tahun yang lalu, bahkan tim sensor dan tim pelacak tidak menemui bekas apapun di posisi ledakan tersebut." Mendengar hal itu Amado menjawab, "Aku rasa itu bukanlah ledakan biasa, mungkin saja, apa yang sudah terjadi pada pikiran kita saat ini, awal mulanya adalah akibat efek ledakan di atas langit itu." Kemudian Amado meneruskan dan berkata, "Apakah kalian tidak curiga selama ini, alasan mengapa Uchiha Sasuke keluar dari desa tanpa jejak atau alasan yang jelas? Bahkan yang anehnya lagi, dia membantu orang yang membunuh Hokage atau teman dekatnya sendiri. Seperti yang kita tahu, ada alasan tersembunyi yang mungkin hanya Sasuke saja yang tahu terhadap situasi saat ini. Tapi sangat disayangkan, kalian terlalu terburu-buru membuatnya sebagai buronan desa tanpa harus mendengar alasan dari tindakannya." Mendengar hal itu dari Amado, Kakashi berkata, "Apa yang barusan tadi kau katakan, itulah yang sebenarnya kupikirkan. Kami juga tidak seceroboh itu membuatnya menjadi buronan. Yang membuatnya menjadi buronan adalah perintah langsung dari pemimpin negara api atau daimyo atas desakan warga desa. Mereka menilai kalau Sasuke bisa berbuat kriminal seperti yang dulu lagi. Tapi jujur saja, kami sangat menantikan pertemuan dengannya.
Mendengar hal itu Shikamaru menjawab, mengenai Sasuke ya. Aku rasa sulit untuk mengubah statusnya saat ini, walaupun banyak alasan yang bisa dikatakan, tapi fakta adalah fakta, dia dengan jelas membantu Boruto kabur dari desa setelah membunuh Naruto. Aku juga bingung apa motif Sasuke melakukan hal itu, tapi dari laporan dari tim sensor, saat ini Boruto sedang melakukan pertarungannya di depan desa melawan Code. Dia sudah tiba di desa dan sedang di dalam desa saat kita berbicara sekarang, tapi dari laporan tim sensor, mereka mengatakan kalau Boruto hanya seorang diri datang ke Konoha, mereka tidak merasakan atau mendeteksi kehadiran dari Uchiha Sasuke. Mungkin aku ingat sesuatu, dan aku akan mengatakan hal ini kepada kalian. Ada dua orang yang bertindak aneh setelah ledakan 3 tahun yang lalu, dan aku selalu bertengkar jika berhadapan dengannya. Mereka adalah Uchiha Sarada dan Kakei Sumire. Mereka selalu mengatakan kepadaku kalau otakku sudah dicuci dan tidak bisa berpikir rasional lagi. Sebelumnya aku menganggap ada yang aneh melihat perubahan sikap mereka berdua, tapi setelah mendengar perkataan kalian, aku rasa kita perlu mendengarkan alasan mereka. Tentunya orang yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan kita. Mendengar hal itu Amado berkata, "Oh jadi begitu? Ini semakin menarik Shikamaru Dono, Uchiha Sarada dan Kakei Sumire ya. Aku rasa mereka memiliki sesuatu yang spesial di dalam diri mereka, sampai mereka tidak terkena efek apa-apa atas ledakan aneh 3 tahun yang lalu. Mungkin aku mulai dari Sarada, dia memiliki gen Uchiha di dalam tubuhnya. Seperti yang kita tahu, Sasuke juga memiliki suatu alasan yang tersembunyi atas tindakannya yang kabur dari desa. Anggap saja klan Uchiha tidak terkena efek apa-apa. Dan selanjutnya Kakei Sumire. Aku rasa sesuatu yang spesial dari dirinya adalah keberadaan Gozu Tenno atau yang kalian kenal dengan Nue. Segel tersebut hampir menyerupai keberadaan dimensi Kaguya Otsutsuki. Mungkin aku rasa itulah alasan kuat kenapa mereka memiliki pemikiran yang berbeda dari kita. Mereka berdua secara tidak langsung memiliki genetika yang berbeda pada manusia umumnya. Dan yang terpenting lagi, semua di antara kita, masih tidak tahu apa arti atau efek ledakan yang ada di langit 3 tahun yang lalu. Mungkin ini kesimpulanku saat ini. Yang mengetahui fakta tersembunyi atas keanehan sekarang hanya ada 3 orang, mereka adalah, Uchiha Sasuke dan Uchiha Sarada, serta Kakei Sumire. Aku harap kau bisa berbicara kepadanya, dan cobalah dengarkan apa yang dia sampaikan mulai dari saat ini. Mendengar hal itu Shikamaru berkata, aku rasa untuk saat ini atau untuk waktu dekat ini tidak bisa. Dari apa yang disampaikan dari tim sensor, keberadaan Sarada tidak jauh dengan Boruto. Bahkan dari apa yang disampaikan tim sensor kepadaku, Boruto sempat mengatakan sesuatu kepada Uchiha Sarada ketika saat dia pertama kali muncul di desa Konoha. Tapi mereka tidak tahu kalimat perintah apa yang disampaikan Boruto kepada Sarada. Beralih ke sisi lain, Eida yang sedang mengamati pertarungan mereka bertiga berkata, ini akan mencapai akhir, mereka sudah mengaktifkan kekuatan Otsutsuki-nya, 3 karma akan saling bentrok dalam tempat yang sama. Situasi seperti ini akan sangat berbahaya bagi mereka bertiga. Mungkin skenario paling buruknya adalah, mereka bertiga bisa mati bersamaan. Di sisi lain, tiba-tiba tim sensor berkata kepada Shikamaru, lapor Tuan Hokage. Mereka bertiga sudah serius melakukan pertempuran, dan kami melihat, kalau Kawaki juga sudah mengaktifkan mode karmanya. Mendengar hal itu Shikamaru menjawab, sialan, dia menghilangkan tanda cakranya. Intinya amati saja pertempuran Kawaki dan Code, aku rasa dia masih di sekitar mereka, jangan halangi pandangan kalian sedikit pun dari Kawaki. Setelah mendengarkan hal itu dari Shikamaru, tim sensor berkata, baik, dimengerti Tuan Hokage, tapi kami juga mau memberitahumu tentang situasi darurat. Konoha sudah dikepung oleh pasukan Gyubi Code. Mereka semakin lama semakin bertambah jumlahnya, diperkirakan sudah 1000 pasukan Gyubi Code sudah masuk ke dalam desa, dan mereka semakin sulit untuk dihalau. Para ninja elit sekalipun, mereka tidak bisa mengeluarkan jutsu terkuat mereka selagi di dalam desa. Mendengar hal itu, Shikamaru menjawab, hubungi segera ke 5 Kage. Aku ingin berbicara kepada mereka, kita mau tidak mau harus memanggil bala bantuan, kita tidak bisa menangani ini semua dalam waktu yang bersamaan.